Halo guys, this is my first time I'm using motovlog. Aku pasang pakai Xiaomi Yicam yang murah meriah. Tapi ya namanya mencoba menjadi motovlog. Yang mulai perkenalan kali ya. Halo, nama saya Reza Bibi, biasa dipanggil Jabib. Umur saya OTW 30 tahun. Ya, tapi masih single guys. Kalau masih single ya you know lah. Terlalu asik bekerja. Wih, oke. Tadi gue ini pertama kalinya habis ngemot Xiaomi Y pasang di mulut nih. Gue nggak tahu hasilnya kayak gimana. Terus juga audionya enak apa enggak. Oke. Ini sekarang lagi di daerah mana? Daerah Studio Sepat, belakang Arcadia Tower. Dan gue mau OTW balik ke Jakarta Selatan, daerah Senayan. Ini sengaja pakai bensin cuma satu sih. Tadi 2 strip. Cuman kok kayaknya pengen nyoba deh. Paling nanti ngisi di SPBU Hang Lekir aja deh. Sekalian ngambil duit. Oke, malam-malam gini jalanan sepi guys. Tapi ini dingin asli. Habis hujan, banyak pohon. Terus tadi kata teman gue Bayu ya, si Bayu itu bilang kalau daerah sini tuh dingin, enak gitu kata dia. Enaknya kenapa? Ya enaknya dingin gitu. Nah tadi gue makan nasi goreng di seafood di sini guys, enak, nyaman, murah lagi. Satu porsi nasi cumi sayur 25.000 guys. Ntar ada fotonya ya, gue masukin nih. Oke, ini masih OTW ke daerah Senayan. Ini 831 berangkat dari sini, buset. Ntar sampai Senayan jam berapa kita lihat. Rencana sih mau lewat Fatmawati. Kalau nggak kebablasan, kalau kebablasan ya gue paling lewat Pondok Indah gitu. Tapi kayaknya udah dikasih tahu Bayu sih, habis Menara 165, habis yang tol baru langsung belok kiri. Gitu. Siap Bang Ninja. BTW ini kalau kalian lihat ya, itu ada ABS-nya hidup. Nah, kenapa ABS-nya hidup? Gue udah Google banyak sih. Karena ada banyak faktor, dari rotor, sensor kotor. Nah, ini gue tuh sensor udah gue bersihin. Yang depan doang sih, belum yang belakang. Sensor gue bersihin. Terus apa namanya? Rotornya dideketin ke sensor gitu. Tapi kemarin ya gue iseng ini sih, ngedeketin rotor ke sensor, agak peang gitu ya. Mungkin jadi karena agak peang itu mungkin kebacanya ABS-nya nyala mulu karena sensor peang. Mungkin kebacanya ya gitu. Tapi ya nggak tahu sih guys, karena soalnya nih gue lariin 100 itu masih enak larinya, sumpah. Rem juga masih nggak ada masalah. Soalnya kalau error, kalau modul ABS error, modul yang harganya 5.500.000 itu error, itu biasanya speedometernya langsung muncul kode error 42. Gitu. Gimana kode itu adalah kode kalau umpamanya speedometer atau ABS kita, modul ABS kita tuh error. Dan speedometer jadi 0. Nah, ini masih 47, 49, masih naik nih. Tuh. Jadi ya gue pikir ya ini mungkin semoga ya, gue nggak mau berharap kalau yang rusak ini atau yang gangguan ini adalah rotor dari ABS atau rotor dari speed. Tapi speednya masih jalan sih ya, gue heran juga sih ya, apa ya. Betul, gue juga udah nanya nih ke grup NMAX. Katanya dia bilang di grup NMAX itu kalau ini mas dibiarin aja masih bisa. Itu ada salah satu penghuni grup NMAX bilang kalau
dia udah nyala lama nih ABS, tapi nggak pernah ada masalah akselerasi mesin dan lain-lain gitu. Ya ada kemungkinan sensornya gangguan atau apa. Kenapa kok belum dibawa ke bengkel resmi? Karena belum tahu guys. Justru nih ya, jujur aja ya, gue nyalanya ini habis kemarin servis ke bengkel resmi gitu. Jadi kemarin tuh ceritanya tuh gue tuh mau mudik ke Jogja sama si Benny, naik motor satu-satu. Tetapi kemarin gue ada kerjaan ke Bandung, mata gue tuh tiba-tiba jadi merah guys. Merah, gue pikir biasa dong, gue tetesin aja pakai tetes mata. Waktu itu gue pakai Rohto. Oke, merahnya hilang, tapi kok gue ngerasain tiba-tiba mata kanan gue ngeblur, asli ngeblur. Nggak tahu blurnya kayak gimana, ya kok nggak tahu kayak gimana, blur, mata blur. Panik dong gue, jujur, karena biasanya nggak apa-apa. Karena biasanya gue kalau mata blur itu kalau makan belum makan tuh mata blur biasa, kayak kunang-kunang gitu kan. Belum makan, begitu makan udah normal gitu. Terus gue ke ini klinik kesehatan, klinik Vaskes gue kan, gue pakai di klinik Vaskes gue itu diperiksa. Nah, nongolnya apa? Ini gue berdasarkan hasil yang tampil di dalam BPJS gitu kan, di dalam aplikasi BPJS history. Nongolnya ini dong, radang telinga katanya. Buset, gue mata yang sakit kenapa radang telinga ya? Atau mungkin karena pas itu kebetulan ada gue kena pilek juga sih, pilek sama batuk dikit sih gitu, batuk pilek. Nah habis itu tapi dapat obat tetes guys, dapat obat tetes sama obat kapsul untuk diminum. Nah obat tetesnya itu gue harus beli sendiri karena nggak masuk dalam BPJS. Karena kalau FYI ya, for your information, BPJS itu nggak semuanya bisa ditanggung. Ternyata ada beberapa batasan maksimal gitu. Jadi kayak kemarin obat tetes mata gue ternyata nggak ditanggung gitu kan sama BPJS. Jadi ya wes, akhirnya beli sendiri. Udah gue tetesin sampai obat habis. Tapi obat tetesnya belum habis, bahkan sampai sekarang pun obat tetes yang dikasih dokter itu belum habis. Baliklah gue ke Vaskes itu dengan dokter yang lain. Begitu dicek, dia dokter tuh pegang-pegang tuh mata, dicek kan, mas ini sakit nggak, ini apa? Karena otot mata gue tegang guys, gitu. Karena mungkin kebanyakan di depan layar ya. Kalian hati-hati juga ya, yang punya kayak penyakit mata atau bukan penyakit mata sih, yang punya kerjaan depan layar itu wajib tuh 3 jam sekali ngalihin mata kalian ke yang lain gitu, wajib gitu. Udah ada contohnya, siapa? Gua. Oke, kita lanjut ceritanya. Habis itu udah kan, akhirnya diperiksa-periksa, dugaan awalnya glukoma. Buset, langsung gue googling. Astagfirullahaladzim, ngeri juga bosku gitu kan. Nah, tapi itu masih diagnosis ya, Akhirnya keluarlah kata-kata sakti dari ibu dokter yang kemarin meriksa. Mas, saya rujuk ke Vaskes 1 ya, karena di tempat kita nggak lengkap gitu, jadi harus ke Vaskes yang berhubungan langsung dengan mata, Vaskes 1. Bagaikan melihat angin surga guys. Jadi alhamdulillah langsung besoknya langsung periksa ke Vaskes 1. Dalam ini gue periksanya di rumah sakit Jakarta ya, dengan dokter spesialis, dokter Wita gitu. Alhasil pagi-pagi udah jalan ke tempatnya Vaskes 1 yang di rumah sakit Jakarta itu, dokter Wita. Udah ke sana langsung tuh diperiksa. Karena keluhannya apa mas? Gue ceritain persis, gamblang ya. Dan juga kebiasaan gue depan monitor gue ceritain juga. Karena ya kalau depan dokter harus jujur guys. Wih, ada NMAX. Halo Bang NMAX, ikutan riding dong. Nah kayak
gitu. Gue ceritain gamblang kenapa Maxi cornering group. Sorry gue nggak fokus nih ngeliat. Waduh. Nah kayak gitu. Oke, balik lagi ke cerita gue dokter. Habis itu diperiksa lah mata gue. Diperiksanya guys sampai 7 alat yang meriksa. Periksa ini, periksa itu, sumpah nggak habis pikir. Ya gue mungkin baru pertama kali ya diperiksa mata dokter spesialis detail kayak gitu. Habis itu diperiksa, langsung tuh dokternya ngomong, alhasil ya langsung dikasih tahu, Mas ini matanya infeksi. Oh infeksi dok? Iya. Merah nih infeksi gitu. Karena apa dok merahnya? Ya karena ini mas ada kotoran di bulu mata yang kotoran tersebut terkucek. Jadi setelah kucek itu kena ke mata, jadilah infeksi. Makanya lalu tuh otot yang tegang di mata ini kenapa? Nah otot tegang di mata itu karena infeksi itu mas. Jadi infeksi itu menyebabkan otot di mata jadi merah dan jadi tegang seperti itu. Itu ternyata 2 mata guys. Gue kena tegang itu nggak cuma satu mata doang. Kan gue pikir 1 mata tuh ya. Ternyata 2 mata kenanya. Wow. Habis. Tapi yang di kiri masih rendah. Yang di kiri kenanya nggak gede-gede amat. Gitu. Merahnya habis itu udah akhirnya diperiksa. Dan yang buat gue agak speechless nih, Mas Reza ini setelah diperiksa ada minus sama silinder sama silindris sama nggak ya? Kalau namanya sama ya berarti ya udah, kalau nggak sama mohon dikoreksi. Silinder bagaikan disambar petir guys, bagaikan disambar petir. Itu ada lagu tuh kayaknya. For the first time I'm using eyeglasses. Pertama kalinya guys pakai yang namanya kacamata. Ya agak narik napas sih jujur ya, karena ya ini gue nggak pernah pakai kacamata, sumpah. Terus tiba-tiba ini ada apa-apa gitu kena mata, harus diresepin dokter langsung, Mas ini saya resepin untuk resep kacamatanya ya, kena minus silinder, ada minus ada silinder. Tapi ya udahlah, pertama sempat agak shock sih kena kayak gitu. Shocknya kenapa ya karena itu belum pernah pakai kacamata guys. Terus tiba-tiba pakai kacamata, kayak wow, ternyata gue udah harus gini gitu. Tapi di satu sisi menyadarkan gue kalau untuk selalu menjaga mata, terutama di saat kita bekerja. Mata itu adalah aset gitu kan. Kalau nggak ada mata susah bro, atau mau ngapa-ngapain. Tapi ya ini jeleknya gue nih, gue ceritain ya. Satu, gue jarang makan sayur, makan buah, berakibatkan mata gue itu di dekat kornea ada bayangan putih kayak malnutrisi gitu. Itulah sebabnya gue sama dokter dikasih yang namanya vitamin A buat diminum setiap hari. Karena saraf mata gue itu kan, kalau hasil dari dokter kemarin adalah saraf mata orang umur 50 tahun guys. Ternyata walaupun umur gue sekarang 30 tahun ya, tapi kata dokter itu sarafnya ini mas udah saraf orang umur 50 tahun 50 tahun mas, sudah tua banget, nggak sesuai dengan umur, kata dokter gitu. Wah langsung speechless lagi gue.
Spaceless, sorry. Kayak gitu guys. Jadi wow, kenapa dok nggak pernah makan sayur ya? Terus juga kalau kita periksa dokter mata ketahuan doi, kolesterol. Gue ada kolesterol kelihatan di mata. Ini makan gorengan terus ya mas, kurangin ya gorengan gitu. Jangan makan banyak-banyak gorengan. Aduh ya dok ya. Tapi ya mau nggak mau ya harus tetap jujur sih. Kalau kayak gitu sih nggak mungkin nggak harus jujur. Apa dokter kita nggak jujur mau jadi apa? Yang jadi malah penyakit kita malah tambah susah. Oke, setelah itu udah dapat semua penyakitnya apa atau apa kenapa. Akhirnya gue langsung menebus kacamata sesuai dengan resep dokter. Alhasil ya jadilah gue sekarang memakai kacamata. Dan kemarin tuh aku kontrol dokter untuk yang kedua kalinya. Kontrolnya kenapa bang? Ya sama dokternya suruh balik suruh balik lagi gitu kan. Alhamdulillah udah 90% infeksinya, mata merahnya itu hilang. Alhamdulillah. Cuma terus habis itu tetap harus minum vitamin A sih, karena dokter bilang saraf mata yang lemah itu mas nggak bisa disembuhkan. Waduh. tetapi bisa dicegah dengan yang namanya makan makanan sehat, sayur. Ini saya kasih vitamin juga. Nah vitamin yang kemarin guys, jadi gue langsung beli untuk 1 bulan vitaminnya 30 vitamin gitu, bukan 1 emplek 2 emplek, 31 ya kali ya sebulan sih. Iya, tapi ya hasil harus minum itu dia cuman sekali sehari sih. Dan dikasih lagi obat tetes. Dimana obat tetesnya itu buat ditetesin ke mata 5 kali sehari, sama kayak orang sholat guys, 5 kali sehari gitu ya. Awal-awal sih kayak berat, apalagi orang yang nggak pernah sakit. Jujur ya, gue nggak pernah sakit. Gue terakhir sakit tahun 2018. Maksudnya sakit yang sampai parah ya gitu. Kalau sakit biasa pusing, demam gitu mah biasa, bisa ini kayak gitu. Habis itu sakit mata ini pertama kali sih kena sakit mata kayak gini, karena sebelumnya nggak pernah kena sakit mata. Paling ya sakit demam, pusing gitu. Sakit gigi pernah sekali, sampai bengkak gusi gua, sampai kayak orang yang itulah ya, orang yang sakit gigi. Sekarang sakit gigi kan kayak gimana bos, you know lah. Mohon maaf guys, agak batuk-batuk. Habis makan tadi minumnya teh, belum minum air putih. Nah air putih juga penting buat kalian yang demen depan komputer nih, buat yang gamer atau editor, desainer gitu. Banyakin minum air putih deh. Gue bukannya menggurui, tetapi ya pengalaman guys. Air putih itu penting ya. Gue minimal sekarang 1 liter lebih lah, 8 gelas sehari gitu kan. Gelasnya pun gue sampai gelas gede-gede. Yang gelas gede itu gue minimal minum langsung lek. Kaget gue. Minimal langsung lek gitu. Karena air putih itu bagian penting buat hidup kita sih. Seperti itu. Nah, terus apa lagi? Oh, pengalaman pakai kacamata bang, gimana bang? Ini gue ngomong sendiri ya, padahal nggak ada yang nanya ya, tapi gue ngasih tahu aja sih. Kalau gue pribadi nih, pertama kalinya for the first time I'm using a glasses,
It's so pusing guys. Waduh, ada NMAX bagus. Misi bang. Pusing guys, asli. Kacamata itu buat pusing guys. Asli kacamata itu. Oh, mohon maaf ya. Ternyata ini gue nggak di belakang garis ya. Sorry. Mohon maaf nih guys, dapetnya di sini. Nggak di belakang garis. Oke, balik lagi ke kacamata. Kacamata itu gue pertama kali pakai kacamata jujur pusing aja pakai banget, karena ya yang pertamanya nggak pernah pakai kacamata, tiba-tiba pakai kacamata langsung kayak pusing, asli beneran. Tapi ya mau nggak mau gue biasain nih, gue sengaja milih frame yang kecil buat kacamata, karena gue kalau frame tebel berat, dan kacamata ini mungkin dipakai kalau gue buat riding, naik motor, depan monitor gitu. Tapi kalau gue ntar moto mungkin nggak gue pakai, karena moto kan di viewfinder rada PR kalau pakai kacamata gitu kan. Terus habis itu lensanya apa bang? Mana tahu lensanya, karena ya kita order ke optik udah dapat gitu. Tapi kalau minus berapa ada sih. Minus 1 kanan kiri, silinder 050, 0,25 gitu kan. Silindernya gitu. Wih, ada roti lau, roti yang terkenal di sekitar Jakarta Selatan. Dulu gue kayaknya pernah beli waktu zaman dinas di kereta api, roti lau. Nah, udah kayak gitu sih pengalaman pertama kali memakai kacamata. Oh ya, by the way, kalau ada yang nanya ya, loh Bang Cabib, waduh, kenapa nih tiba-tiba buat motovlog? Tapi ingin guys, halo NMAX. Gue kalau ada NMAX, gue bilang halo NMAX gitu, walaupun orangnya nggak denger ya. Siap bang skater, mantap. Apaan nih? Gue kadang-kadang kalau lihat land dari tangan guys, karena pakai smartwatch, jadi ya gampang gitu buat melihat apa yang harus dilihat tanpa harus membuka handphone. Apa nih? Wah, ini kayaknya tentang pesawat ya. Ejek deh si tas. Waduh, catering 48. Oh, ini grup keluarga. Jadi ya ngomongin apa lagi ya? Kacamata udah. Badan sakit tadi udah. Apalagi ya, ngomongin apa lagi ya? Bingung gua. Oh iya, tadi kan lagi ngomongin gimana bang, kok tiba-tiba buat motovlog gitu. Ya kok tiba-tiba buat motovlog bang. Ya karena gue pingin aja sih buat motovlog, daripada bosen guys sampai sekarang jalan. Gue tuh bener pengen touring nih, tapi ya karena kemarin apa namanya, mata gue gangguan dan baru sekarang dapat kacamata, jadinya aduh cancelita. Tapi pakai kacamata jadi endolita, seperti itu. Kayak gitu sih. Gue pengennya touring, harusnya nih ya, gue ini touring. Wah, ada manusia perak. Harusnya nih gue touring ke Jogja sama si Benny naik motor. Naik motornya berapa orang dong? Naik motornya ya gue sama Benny, sendiri. Gue udah servis semua ya di bengkel resmi, ganti CVT, ganti oli, ganti ban belakang, semuanya tuh udah gue servis. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, kayaknya masih disuruh istirahat
di rumah. Nggak di rumah sih, di Jakarta. Dan pada akhirnya nanti gue mau balik ke Jogja pakai bis. Bis apa tuh? Bis Suite Class Sinar Jaya. Gitu guys. By the way, ini for the first time motovlog ya. Gue ngoceh, banyak nggak pernah berhenti nih ngomong. Kira-kira oke nggak ya kalau gue ngoceh mulu kayak gini kan? Tapi katanya kalau motovlog harus ngoceh. Kalau nggak ngoceh, gimana dong? Ya kan? Karena kan namanya moto vlog. Vlog di moto. Kalau moto sih biasanya moto apa nih? Moto perusahaan atau moto pribadi atau moto masakan gitu kan. Bisa banyak artinya kalau moto. Sembari menunggu lampu merah ini hilang guys, gue mau ngomongin lagi nih sesuatu. Bagaimana caranya kita menjaga apa yang namanya mata kita agar selalu sehat. Satu, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Gak nyambung biarin, gak apa-apa. Yang penting oke, ya gak guys? Aduh, ada Vespa bang, silakan lewat bang Vespa. Abang Vespa balap. Mantap. Dipepet guys. Karena emang mepet sih nyalipnya, bukan dipepet banget gitu. Oke, sebentar lagi kita akan melewati MRT Blok M BCA. Kepada para penumpang dimohon untuk mempersiapkan diri bagi yang ingin turun di Blok M. Sekali lagi kepada para penumpang, kami beritakan untuk bersiap-siap. Sebentar lagi adalah MRT BCA. MRT BCA. Terima kasih. Bisa. Gimana nih? Gue udah kayak announcer nggak nih kalau ngomongin kayak gitu nih? Oke banget ya Bu. Ini Mall Blok M ini jadi semakin ramai. Karena apa? Karena MRT. Begitu guys. Karena MRT jadi ramai. Ya kita ikut seneng dong. Mall yang dulu tadinya hampir mati suri jadi ramai. Tenan-tenan pada masuk gitu kan. Oke. Betul, ini M Block masih sepi nggak? Atau udah rame? Oh lumayan rame. Oh rame pada goeser. Duh, lampu hijau nih. Wah, ini Kejagung nih. Yang kemarin kebakaran di Kejagung. Oke, lampu hijau. Misi abang-abang. Hijau kan ya? Iya, benar. Gue mau ngebut ngeri-ngeri nih. Lane kiri aja deh. Takut salah bos kalau lane kanan. Di depan ada kamera-kamera kedap-kedip. Aduh, pas banget nih hijau. Hijau, hijau, hijau. Oh yeah. Hijau, hijau, hijau. Dulu tuh ada iklan gitu guys. Iklannya Sampurna Hijau. Tagline-nya hijau, hijau, hijau gitu. Wih, banyak goeser. Mantap. Enggak goes bang, gua naik motor ada. Udah cukup ikut goes bareng Jakarta Surabaya dulu. Widih, sepeda balap nih. Iya kayaknya. Nggak tahu sih harga berapa sih. Biasanya mahal. Bang Vespa nih. Kayaknya dua orang nih temenan deh. Mungkin ya. BTW tadi kita jalan dari rumah Bayu. Kosan Bayu jam berapa ya? 8.21 apa ya? Oh, baterai udah mulai agak merah nih. Baterai Xiaomi Yi.
cuman kan bentar lagi kelar. Jadi ya kita stopkan dulu. Oh, jangan-jangan udah bacot dari banyak, ini gue nggak hidup lagi, adjust gue harusnya sih hidup ya. Tadi udah ini soalnya udah connect sama yang lain. Connect sama siapa? Kagak ada yang connect bosku. Ntar rencana mau nyoba konekin aja sama si Benny sih. Apakah terekam sempurna di sini atau tidak? Begitu guys. Si Benny juga baru balik dari Jogja dia. Jadi hari ini dia baru datang gitu. Betulnya kalau motovlog gini kadang-kadang kita hilang omongan ya. Lihat apa jadi bahas HP, lihat apa jadi kayak gini. Bingung juga ya. Nggak bingung sih. What I see, what I speak. Widih, buset, siapa? Ijo bang. Ayo. Ini hari apa sih? Oh, Rabu gaul bukan? Makanya pada nongol semua. Mungkin kali ya Rabu gaul men. Jadi pada nongol semuanya. Rabu gaul tuh kayaknya istilah kalau di Jogja deh. Dulu gue di Jogja ada namanya Rabu gaul tuh. Setiap SMA tuh, setiap hari Rabu kita gaul. Apakah ini Rabu gaul juga berlaku di Jakarta? Aduh bang, gue mau nyali bang. Susah amet bang. Punten lur. Pak polisi, apa kabarnya? Oke, dear ladies and gentlemen, we are arrived at FX Sudirman, Jakarta. Wih, siap banget. F1 nih, FX Sudirman Jakarta nih. Dimana FX Sudirman itu adalah tempat gue bekerja. Di sini ada namanya teater JKT48 tuh, tempatnya di lantai 4 situ tuh. Teater JKT48. Lama ngebacot capek juga ya guys. Lama ngebacot. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga motovlog bray. Sorry. Udah sampai GBK. Nih, kalian guys, kalau yang lewat sini, ini kalau gue pribadi ya guys, di sini tuh ada kayak polisi tidur. Tapi kalau kalian pengguna NMAX, kalau kena keras banget. Makanya gue kalau di sini selalu ngurangin speed karena dok gitu nih. Nih. Tuh, anjay. Nggak boleh pakai kata anjay, ntar di penjara. Kayak gitu. Keras banget. Tapi ya mungkin settingan shock orang beda-beda sih ya. Kalau gue sih masih agak-agak nyaman sih, tapi gue cuman ngeman aja kalau kata orang Jawa. Ngeman tuh bahasa apa ya? Ngeman tuh kita ya ngeman-ngeman. Begitu. Wah, ini jualan apa nih bapaknya nih? Bakso deh. Bakso apa bakwan ya? Udah ada Pak Polisi. Biasa guys. Kalau kalian lewat pertigaan Fairmont, kalau dari arah Sensi jangan melanggar garis guys. Soalnya melanggar garis itu nggak boleh. Ya kan, siapa polisi? Tuh, kayak gitu tuh bisa ketilang tuh, buset, supercar guys, ketilang. Mantap banget itu kalau kata temen gue Hasmi. Oke, ada rombongan goeser lagi. Tapi goeser. Salam sehat lur. Aduh. Nah, di sini biasanya banyak yang jual taichan, nah betul kan?
Taichan, tapi kalau Taichan sini beda deh, nggak banyak sih, cuman satu tapi terkenal sih, Bang Ipan. Cak apa Bang ya? Karena rata-rata orang Madura deh yang no jualan. Jadi orang Madura itu biasanya jualan di itu, jualan apa? Taichan deh. Itu. Terus biasa juga kalau gue sini gue tarikin nih, wah kalau kosong ternyata rame bos. Gue pikir itu Benny. Kalau Benny udah gue gas. Misi bang. Misi bang. Nih dulu di sini ada lubang agak dalam guys, tapi udah ditambah. Terima kasih sama dinas-dinas terkait yang sudah menambah-nambah. Tapi di sini masih, kalau kalian lewat sini hati-hati guys, ke daerah lubang sini itu masih ada yang namanya bekas galian kabel yang ambles gitu tuh. Nah, jadi pelan-pelan aja, agak ambles gitu. Oke deh, kiranya sekian dulu ya, gue ngebacot di sambil naik motor alias motovlog kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Ditunggu kritik sarannya di bawah. Kalau kalian pengen bahas apa atau apa, nanti gue buat pollingnya di Instagram atau komen di bawah ini. Pokoknya pengen bahas fotografi gitu, silakan di komen aja. Oke? Alhasil, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.